fayahrumu nadruhu wa hadza wajhun dha'ifun wal asahhu jawazun nadri ilal farji lakin ma'al karohati. Titik. Silakan tandain pada situ, lipat situ, tandain nggak apa-apa. Coret-coret silakan. Jadi masuk ke hukum yang kedua. Sebelumnya saya jelaskan hukum kita kaum laki-laki melihat lawan jenis perempuan ataupun sebaliknya. Hukum perempuan melihat lawan jenisnya yaitu laki-laki. Jadi bisa laki-laki ke perempuan, bisa perempuan ke laki. Itu hukum melihatnya mereka ada 7. Kemarin udah kita bahas hukum yang pertama, kita masuk malam hari ini hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu untuk siapa? Hukum yang kedua itu untuk zaujun. Siapa, Pak? Zaujun. Siapa, Pak? Yaitu suami. Suami melihat siapa? Oh, ila zaujatihi. Apa, Pak? Ila zaujatihi. Kepada istrinya. Nah, sini nih. Bapak melihat kepada istrinya, gimana hukumnya? Oh, melihatnya itu yang tertera di Fathul Qorib ini, melihatnya ke farji. Melihatnya ke farji. Ada kalanya melihatnya ke farji, ada kalanya melihatnya selain ke farji. Nah, jadi ada 2 pembahasan di 2 hukum ini. Di hukum yang kedua ini. Apabila melihatnya ma'adal farja atau ma'adal farji, bukan farjinya. Jadi farji itu kelamin, Pak. Farji itu apa? Kelamin. Jadi melihatnya itu bukan ke farjinya, ke perutnya, ke bokongnya, ke betisnya, ke pahanya, ke mukanya. Hukumnya yajuzu. Apa, Pak? Yajuzu. Apa, Pak? Boleh. Ya, orang udah suami istri, ya boleh hukumnya. Mau ngelihat mukanya, mau ngelihat lehernya, mau ngelihat dadanya, makin turun ini. Hukumnya boleh. Tapi selain farji nih, selain farji. Kemudian apabila melihatnya farji gimana? Ammal farju fayahrumu nadruhu. Kata takrib, kata goyatu takrib. Adapun jika suami melihat farjinya atau kelamin dari istrinya, sang suami melihat kelamin istrinya, ngapa itu kelaminnya dilihat? Lupa kali bentuknya gimana, lupa kali alamatnya kemana, ya itu katanya di sini tuh fayahrumu nadruhu, hukumnya haram. Meskipun suami istri, meskipun udah halal, apalagi masih bujang ini. Ya, suami istri hukumnya haram ketika melihat farji. Kenapa melihat farji istrinya hukumnya haram, melihat kelamin istrinya hukumnya haram? Oh, ada dasar hukumnya. Oh, ada istinbatul hukminya. Landasannya dari mana? Oh, dari sabdanya Nabi. Katanya sabdanya Nabi gimana? Katanya itu an-nadru ilal farji yurisut tomasa. Saya ulang. An-nadru ilal farji yurisu at-tomasa. Apa at-tomas itu?
ayil a'ma, ayil amya, ayil ama. Yang artinya adalah melihat kepada farji istri, kelamin istri, itu mewariskan, itu menjadikan orang yang melihatnya bisa menjadi buta. Na'udzubillahi min yurithu al-ama, mewariskan kepada kebutaan. Makanya karena ada potensi, ada kemungkinan bisa jadi buta, diharamin. Enggak dibolehin melihat farji. Jelas Pak ya? Berlaku, ya, berlaku buat kebalikannya. Perempuan, istri ke suami. Tuh. Jadi, Pak Amsor nih, warning nih Pak. Melihat, ya umpama saya mah umpama. Pak Amsor ini, Pak Amsor bukan Pak Amsor Pondok Miri. Ya. Takut direkam. Pak Edi ngerokok Pak Edi. Gak apa-apa Pak. Bagus. Bagus. Lah ngaji jadi bisa ngerokok sih. Jadi ngerokok di ngaji. Nambah ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita paham demikian, ternyata amma khobaruhu yang telah saya jelaskan tadi, kama warda kadzalika farawahu Ibnu Hibbana wa ghairuhu fid du'afai bal dzakarahu minal maudu'ati. Setelah kita paham hukumnya haram, setelah kita paham hukumnya mewariskan, menjadikan kepada kebutaan, ternyata qaul tersebut hukumnya dhaif, hukumnya lemah. Hukumnya lemah. Udah deg-degan. Udah deg-degan. Ini bukan kehendak saya, ini aneh. Kata musonif begitu. Ketika telah kita kaji hukumnya haram, ternyata qaul haram tersebut dengan landasan hadis yang mewariskan kepada kebutaan dhaif. Malah Ibnu Hibban mengatakan minal maudu'ati. Apa Pak? Minal maudu'ati. Apa Pak? Ini beliau nih, Ustadz nih yang megang fannya nih, mustalah hadis. Termasuk sebagian dari hadis buatan. Hadis palsu Pak. Tanya nih beliau nih. Jadi hadis palsu, hadis buatan banyak Pak. Itu nanti dikaji dalam ilmunya mustalah hadis. Nah, alhamdulillah nih beliau nih ada nih orang yang datang. Pengampunya. Ternyata hadis tersebut hadis buatan. Makanya qaul tersebut qaul yang dhaif. Qaul yang tersebut malah qaul yang nggak bisa dipakai. Setelah kita tahu, oh ternyata dhaif, malah ternyata tidak bisa dipakai. Qaul tersebut, dalil tersebut. Lalu hukum yang benernya gimana? Hukum yang mu'tamadnya gimana? Nama hukumnya mu'tamadun. Apa Pak? Nah, hukum yang kuatnya gimana? Oh, hukumnya itu ma'al fayajuzu. Apa Pak? Fayajuzu. Apa Pak? Ma'al karohati. Hukumnya boleh melihat farji. Hukumnya boleh melihat kelamin. Tapi ma'al, jangan aman-aman aja. Tapi ma'al karohati, hukumnya ada hukum makruh. Tuh, hukumnya. Kalau kata kalau kata Pak Suwarma, iyalah tibang makruh ya. Hajar terus. Hilang sama istighfar.
Berarti kalau hukumnya makruh melihat farji dosa nggak Pak? Enggak dosa. Melihat farji nggak dosa. Makruh tuh nggak dosa. Ya sama juga kayak ngerokok nih, pada ngerokok. Itu kan aslul hukminya makruh. Aslul hukminya. Pak Yadi yang tadi yang orang ngerokok, makruh kan. Tapi tenang Pak, orang dosa. Nggak dosa. Ngerokok aja tiap hari kan ya. Ngerokok aja masa ngeliat farji, tiba ngeliat farji. Nggak diterjang ya. Itu ngerokok tiap hari, makruh ya kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu hukum yang kedua Pak. Hukum yang kedua, saya ulang lagi, suami melihat istri atau istri melihat suami kepada kelaminnya masing-masing. Oh, ternyata hukumnya makruh. Tapi kalau bukan kelamin, contoh mukanya, contoh lehernya, contoh pahanya, itu hukumnya boleh. Yuk kita lihat lagi kitabnya. Wassalisu ketemu? Wassalisu ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu nazruhu ila zawati maharimihi binasabin aurodoin au musaharatin au amatihi al muzawwajati fayajuzu ayyanzura fima ada ma bainas surrati warrukbati ammalladzi bainahuma fayahrumu nazruhu. Titik sampai situ, tandain, dipetin. Hukum melihat lawan jenis yang ketiga ini adalah melihatnya kita kaum laki-laki kepada mahram. Kepada apa Pak? Namanya mahromun. Apa Pak? Artinya yang haram dinikahi. Apa Pak? Jadi bahasanya mahram, bukan muhrim. Oh itu mah muhrim saya, ya jangan. Bukan muhrim, tapi oh itu mah mahram saya. Sebab mahram itu artinya yang haram dinikahi. Istri mahram bukan? Bukan. Ingat Pak ya? Sabar ya alasannya Pak Guru. Jadi istri itu bukan mahram. Karena mahram itu artinya yang haram dinikahi. Istri kan kita nikahin. Udah jadi istri kita, udah kita nikahin, masa istri mahram. Makanya kalau punya wudhu, tempelan sama istri, batal nggak wudhunya? Batal. Karena istri bukan mahram. Ya istri kita. Yang mahram tuh siapa? Nah, mahram tuh banyak, ada 3 mahram tuh. Sebelum saya jelaskan hukum melihatnya, kita kenalan dulu macam-macam mahram. Mahram tuh ada 3. Ada berapa Pak? 1 binasabin. Apa Pak? Binasabin. Artinya sebab nasab, keturunan. Contoh ibu, contoh nenek, contoh anak perempuan, contoh cucu perempuan, itu mahram. Kelas mahramnya mahram sebab nasab. Jadi mau sampai kapanpun ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan itu mahram, berarti haram
nggak boleh nikah. Karena nggak boleh dinikahin, Bapak Syauki tempelan abis wudhu sama ibunya, sama neneknya, sama anaknya, cucu. Maka batal nggak? Nggak batal. Karena yang demikian mahram sebab nasab. Ini saya kenalin dulu nih, belum ke hukum melihatnya ya. Jadi melihat ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan itu hukumnya itu tidak batal wudhu dan haram dini selamanya. Karena kategorinya mu'abbadan, selamanya haram dinikahi. Ada lagi mahram itu sebab rodoin. Apa Pak? Rodoin. Apa Pak? Apa rodok tuh? Nah, betul tuh kata Pak Guru, persusuan. Nah, sebab persusuan. Ini mah urusan susu apal, Pak. Contoh, umpama ASI seorang ibu tuh kan ada kalanya nggak langsung keluar, Pak ya. Ini saya menjelaskan depan senior nih kan. Ya anak saya kan baru 1, itu juga baru setahun ya kan. Ini mohon koreksi aja nih Pak ya. ASI itu kan nggak mesti selalu keluar di hari melahirkan Pak ya. Pokoknya batas maksimalnya itu kalau kata bidan ono, yang bini saya lahiran nggak tahu dibohongin apa kakak, ini mah nggak tahu nih ya. Katanya maksimal tuh bisa keluar sampai 3 hari Pak. Katanya, kalau belum keluar juga nunggu 3 hari. Betul Pak, begitu Pak? Lah, lupa Pak. Kata bidan yang di sana begitu Pak. Nah kemudian nggak juga. Ya coba begitu dah. Umpama kita bikin cerita begini, kita bikin contoh begini, di hari pertama sampai hari kedua anaknya kasihan, kejer, lapar, nangis. Karena ASI ibunya, karena susu ibunya belum keluar, disusuinlah sama tetangga. Tetangga juga punya anak, anaknya perempuan. Itu anak si laki-laki tersebut, si orang tersebut laki. Jadi hukumnya anak tersebut kalau udah gede, ke ibu yang nyusuinnya mahram. Karena ibu susuan. Bapaknya. Bapaknya yang nyusu. Oh senior begitu ya? Oh begitu, jalan pikirnya seniornya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi anak tersebut ketika udah besar, nah ke ibu yang nyusuinnya mahram. Anak tersebut ketika udah besar, ketemu nih sama temen nyusunya, yang perempuan, hukumnya juga mahram. Mahramnya mu'abbadan. Apa Pak? Mu'abbadan. Apa Pak? Selama-lamanya. Praktek selama-lamanya, enggak boleh ibu susuannya, enggak boleh saudara perempuan susuannya dinikahin. Selama-lamanya. Apalagi prakteknya ketika si bayi tersebut udah gede, lagi ngambil wudhu, senggolan sama ibu susuannya, senggolan sama saudara perempuan susuannya, batal nggak? Batal nggak? Tidak batal. Paham Pak? Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapaknya? Apa nyusu lagi nih? Oh, Bapak ya. Dengan bapaknya yang ibu sesuatu tadi, dengan suaminya Mas. Ya itu nggak dibahas Pak. Ya, emang mau nikah sama bapaknya? Sesama laki, ya kan? Sentuhan, ya sentuhan juga enggak batal kan? Kayak banyak banget yang nanya ya, orang belum keluar juga ya.
Ya udah nanti aja sesi pertanyaannya ya. Nah, biar beliau nih yang jawab maksudnya bukan saya. Paham Pak ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya ulang, mahram itu ada 3. 1 binasabin, apa Pak? 2 birodoin, apa Pak? Yang ketiga mahram juga. Mahramnya itu bimusoharotin, apa Pak? Bimusoharotin, apa Pak? Sebab besanan, apa Pak? Sebab besanan, apa Pak? Besanan. Pernikahan. Jadi besan. Apa contohnya? Ka ummi zaujatihi. Seperti ibu dari istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Bapak Sarul, Imam Masjid Al-Ittihad ini Pak. Ya. Sini. Sini Pak Imam. Buat ngejawab itu Pak Yadi. Selanjutnya, mahram yang ketiga bimusoharotin, sebab besanan, sebab adanya pernikahan. Itu contohnya ka ummi zaujatihi, seperti ibunya berarti mertua cewek nih. Nah itu mahram kita, mertua cewek. Siapa lagi? Wabintiha, anak dari istri. Contoh, ngawinin, nikahin perempuan, dia udah punya anak sambung. Nah, anak sambungnya itu mahram juga. Jadi ibu mertua mahram. Anak sambung yang perempuan mahram. Siapa lagi? Wa zaujati abihi. Saya ulang, wa zaujati abihi, dan istri dari bapaknya. Istri dari bapaknya. Jadi istri dari bapaknya. Istri dari bapaknya. Contoh, bapak ibunya cerai. Bapak ibunya cerai. Bapaknya duda. Bapak ibunya cerai. Bapaknya duda. Bapaknya nikah lagi. Masa saya contohin sih? Si Mehmet nih. Contohnya. Aman nanti kan ini. Bapaknya ini, si Arif, nikah lagi sama perempuan. Nah, ibu sambungnya sama dia mahram. Paham ya? Tuh, bahasanya itu zaujati abihi. Nah, jadi apa? Ibu sambung ya? Ibu tiri. Ya kebalikannya. Iya. Pokoknya hukumnya lawan jenis di situ, Pak. Paham ya? Nah, kita ambil contoh, kita ambil sampel mertua. Nah, kita ambil contoh mertua. Ummu zaujatihi dengan bahasanya. Ibu dari istri. Jadi hukum mertuanya mertua perempuan itu mahramnya bimusoharotin. Apa Pak? Sebab besan mahram. Berarti ketika kita punya wudhu, sentuhan sama mertua cewek, sentuhan sama ibunya istri, batal nggak wudhunya? Batal. Batal nggak wudhunya? Batal. Boleh nggak dinikahin mertuanya? Boleh. Dengan syarat tapi. Kenapa boleh dinikahin? Kenapa batal wudhunya? Karena mahramnya ghairu mu'abbadin. Apa Pak? Ghairu mu'abbadin. Apa Pak? Enggak selama-lamanya. Mahram nasab selamanya. Enggak boleh dinikahin. Nyentuhan enggak batal selamanya. Mahram rodok susuan enggak boleh dinikahin selamanya. Sentuhan enggak batal selamanya. Tapi yang ketiga ini musoharotin besanan.
Karena ghairu mu'abbadin, tidak selama-lamanya sentuhan ama mertua batal. Dan jika umpama, contoh, ibu mertuanya ternyata lebih cantik. Ini umpama Pak, umpama, ini mah umpama. Ibu mertuanya cantik. Cantikan emaknya daripada anaknya. Jadi cantikan ibu mertuanya daripada istrinya. Pas dia lihat, wah dia bandingin, kayaknya nyesel saya ini Pak. Kayaknya nyesel kayak Pak. Ora ceritanya ono. Orang bukan cerita pribadi. Ternyata diceraiin istrinya. Diceraiin istrinya, nikah lagi sama mantan mertuanya. Boleh nggak? Boleh. Secara fikih boleh, meskipun secara tetangga diomongin. Iya lah. Betul lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh. Jadi hukum menikahi ibu mertua itu boleh, dengan catatan istrinya harus diceraiin dulu. Tapi kalau nikahin istrinya, nikahin juga ibu mertuanya, haram. Iya. Iya betul ya. Paham Pak? Nah, makanya apa? Ganti dulu. Cek. Nah, makanya itu adalah penjelasan mahram, pengenalan mahram yang saya jelaskan, mulai dari sebab nasab, mulai dari sebab susuan, mulai dari sebab besanan. Setelah kita paham, oh pengenalannya adalah demikian. Nah, ini hukum melihatnya Pak. Hukum melihat mahram tersebut. Berarti contohnya ibu. Berarti contohnya nenek. Berarti contohnya anak. Apalagi? Berarti contohnya ibu susuan. Berarti contohnya saudara susuan. Apalagi? Berarti contohnya ibu mertua. Contoh. Titik. Hukum melihat perempuan-perempuan itu yang udah dijelaskan, hukum melihatnya kepada apa melihatnya? Oh, melihatnya ada. Apa Pak? Ada. Baina as-surrati warrukbati. Titik. Melihat perempuan tersebut selain di antara pusar dan lutut. Saya ulang, melihatnya selain, bukan di antara pusar dan, itu hukumnya boleh. Jadi bandingannya kalau melihat antara pusar dan lutut, contoh pahanya dilihat, contoh farjinya dilihat, contoh pantatnya dilihat, sebut aja udah, itu hukumnya meskipun ibu sendiri, meskipun anak sendiri, meskipun saudara susuan sendiri, meskipun ibu mertua sendiri, hukumnya tuh. Tapi kalau anggota selain yang disebutin, bukan paha, bukan farji, bukan bokongnya, contoh ngelihat lehernya, contoh ngelihat rambutnya, melihat rambutnya ibu, melihat rambutnya anak, melihat rambutnya saudara susuan, melihat rambutnya mertua. Mertua pakai kerudung, kelihatan rambutnya, kelihatan lagi lehernya. Mati lagi. Ada. Cek. Nyambung ya? Melihat lehernya, melihat rambutnya, lagi ke rumah mertua, lagi nggak pakai kerudung, boleh nggak hukumnya? Fayajuzu. Apa Pak? Boleh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi melihatnya ke ibu, melihatnya ke anak, melihatnya ke ibu susuan, melihatnya ke mertua, yang semuanya hukumnya mahram, melihatnya rambutnya, melihat lehernya,
Ai bi ghairi syahwatin. Apa Pak? Bi ghairi syahwatin. Apa Pak? Enggak boleh syahwat, enggak boleh nafsu. Jadi kalau ada laki-laki yang melihat ibu mertuanya nafsu, boleh nggak? Nggak boleh. Karena dengan syarat bi ghairi nggak boleh pakai syahwat. Jelas Pak ya? Jelas Pak ya? Apa? Kacau nih mas senior lah. Nah, saya ulang Pak ya, saya ulang ya. Jadi hukum melihat kedua, saya rangkum. Nah, melihatnya laki-laki terhadap istrinya. Melihatnya ke apa? Ke farji. Hukumnya makruh. Kalau selain farji, hukumnya jelas hukumnya boleh. Itu yang kedua. Hukum yang ketiga, melihatnya laki, kita semua pada ke mahram. Baik mahramnya binasabin, birodoin, bimusaharatin. Nah, itu kalau melihatnya daerah farji dan sekitarnya, hukumnya haram. Saya mah ngelihat pantat nggak nafsu, walau bigoi disyahwatin. Ngelihat pantat nggak nafsu kata dia, walau bigoi disyahwatin haram. Meskipun dia ngomong saya mah nggak nafsu, tetap haram. Ya Pak. Jadi daerah farji dan sekitarnya, paha, bokong, tuh, meskipun dengan tanpa syahwat, hukumnya haram. Dan sisanya anggotanya, contoh mertua nggak pakai kerudungan, contoh ibu susuan nggak pakai kerudungan, nah itu hukumnya boleh dengan catatan tanpa adanya cukup Pak ya? Cukup ya Pak? 2 aja, udah banyak itu. Sisanya ngopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus Pak. Ya ingat-ingat Pak, 2 minggu sekali, Jumat malam, Sabtu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekilas informasi buat besok nih, melihat yang keempat, melihat perempuan saat khitbah. Khitbah itu mau lamaran. Nah, saat mau lamaran itu gimana? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada ya Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pokoknya gitu Bang, siap. Kayaknya kalau pas besok masalah hikmah. Satrap. Alhamdulillah. Memet ganjen apa buat foto baik.